Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang di luar dugaan kamu akan dibanjiri keberlimpahan dalam waktu dekat. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Dan ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita kasih kartunya. Bagaimana energi kamu yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini kita akan coba buka dulu kartunya. Wow, ada balance. Ya, kamu sebentar lagi ya, kamu akan mendapatkan sebuah kestabilan, keseimbangan. Mungkin dalam hal finansial kah? Mungkin kamu akan mendapatkan rezeki-rezeki yang berlimpah, rezeki yang tidak terduga, apalagi di sini ada abundance, keberlimpahan kamu itu mulai muncul ya. Ada growth, pertumbuhan. Jadi aku melihat ya, beberapa dari kamu ini akan benar-benar merasakan satu kebahagiaan, dibanjiri keberlimpahan ya. Tapi apa yang kamu lakukan? Di sini ada insting. Ya, insting. Di sini kamu juga ada insecurity ya, dimana kamu mungkin pernah ngerasakan adanya ketidaknyamanan dalam hidup kamu. Mungkinkah kamu itu saat ini lagi terhubung atau terkoneksi dengan orang-orang yang toksik gitu ya, orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu ya, atau seseorang yang selama ini hanya berpangku tangan terhadap kamu, mengharapkan segala satunya dari kamu ya. Itu membuat kamu tidak nyaman. Entah itu keluarga, semuanya ke kamu. Apapun yang mereka butuhkan dimintain ke kamu. Itu juga membuat kamu tidak nyaman gitu loh. Karena kamu juga punya kehidupan tersendiri gitu. Atau bisa juga beberapa dari kamu kayak ngerasa nih, ada orang-orang yang datang kepada kamu yang awalnya itu manis banget gitu ya. Tahu-tahu ya akhirnya terungkap lah, mereka itu hanya memanfaatkan kamu. Karena di sini ada insting yang terbaca atau yang membacanya adalah dari insting kamu. Karena kamu juga merasakan tidak adanya ketidaknyamanan, ya. Kamu kayak ngerasa ada sesuatu hal yang membuat kamu, oh ini orang kenapa ya? Kok bisa membuat aku seperti ini? Atau keadaan ini bagaimana ya? Kok bisa terjadi pada aku gitu loh. Banyak hal-hal yang terjadi pada kamu. Bahkan kamu nggak nyangka itu terjadi semua. Dan itu ya awalnya memang sih orang-orang di sekeliling kamu itu menunjukkan keramah tamahannya, menunjukkan kebaikannya. Ternyata di balik kebaikannya itu ya tertutup ada niat yang tidak baik dari mereka. Kamu merasakan hal itu ya. Nah di insting kamu inilah akhirnya kamu mencoba untuk menjaga jarak atau menjaga diri kamu ya. Kamu membentengi, memprotek diri kamu dengan ya menggunakan intuisi. Jangan sampai nih aku disakiti, jangan sampai nih aku dikhianati. Nah inilah salah satu indikatornya kamu supaya bisa membuat kamu berkelimpahan. Kamu akan dijauhi dari hal-hal negatif, dari hal-hal yang merugikan kamu akan dijauhi gitu loh. Apalagi di sini kamu balance, kamu akan mendapatkan keseimbangan, kestabilan ya. Mungkin banyak ya orang-orang yang bahkan untuk menipu kamu atau memanfaatkan kamu. Tapi dengan instingnya kamu bermain gitu ya, kamu akan ngerasa stabil hidup kamu. Kamu akan tahu, oh ini orang nggak baik, kamu akan ngerasakan. Ya, itu sebuah hal yang mungkin keberlimpahan yang ada pada diri kamu. Kamu dilimpahkan sebuah energi positif ya, kekuatan insting kamu juga ya. Jadi kamu akan ngerasa kalau diri kamu itu kayak diprotek gitu loh. Nah ini juga ada impatient. Mungkin ada juga sih beberapa dari kamu yang mengalami rasa sakit hati, kecewa ya, atau memang punya penyakit yang kayak nggak sembuh-sembuh
Karena semua itu ya mungkin terjadi karena pemikiran kamu. Mungkin selama ini kamu yang mengalami beban berat ya dalam hidup kamu, atau tanggung jawab kamu yang besar, sehingga membuat diri kamu merasa nggak mampu. Nah, tetapi ya kamu bisa mampu di sini dengan apa? Ya mungkin dengan berpedoman, atau mungkin berfokus kepada masa depan. Berfokus kepada Tuhan juga, semesta alam yang selalu membantu kamu gitu loh. Karena di sini memang aku tahu ya, kamu saat ini mengalami adanya rasa ketidaknyamanan, ya. Mungkin terhadap seseorang yang dekat dengan kamu. Merasa kamu itu kayak ngerasa, apalagi mungkin ada yang baru kenal sama kamu nih. Baru aja kenal, kok dia udah bicarakan tentang uang ya? Kok dia sudah bicarakan tentang ini, tentang itu ya? Nah, di situ membuat kamu kayak ngerasa, oh ini orang nggak baik nih. Aku harus lepaskan nih, gitu ya. Jadi nah, dengan begitu akhirnya kamu bisa menentukan hidup kamu itu mau kemana. Jadi arah tujuan kamu, visi dan misi kamu itu jelas gitu loh. Sehingga akhirnya abundance akan menjadi milik kamu. Keberlimpahan dari rezeki nomplok, uang gitu ya. Mungkin kamu punya harta warisan yang banyak dan kamu juga mendapatkannya di situ ya. Nah, jadi ada aja rezeki yang tidak terduga. Karena kamu benar-benar saat ini sudah menjadi seseorang yang punya pikiran-pikiran positif. Ya. Kamu sudah punya kekuatan, insting kamu. Oh, aku nggak boleh begini, aku nggak boleh begitu. Nah, di sini akhirnya ada pertumbuhan, ada growth. Pertumbuhan akan terjadi pada kamu. Pertumbuhan dari segi apa? Ya, akhirnya banyak orang yang mulai mendekat, menawarkan pekerjaan, menawarkan satu hubungan percintaan, bisa jadi. Banyak dari kamu yang single mungkin, ya. Jadi, disinilah akhirnya kamu melihat adanya pertumbuhan yang terjadi dalam hidup kamu. Yang tadi awalnya kamu merasa stuck ya, tapi kamu saat ini sudah bisa menggunakan intuisi kamu ya. Dengan intuisi kamu lah jadinya nanti kamu tidak akan mudah lagi dimanfaatkan, atau tidak mudah lagi dibohongi oleh siapapun. Sekarang kamu akan lebih fokus kepada satu visi dan misi kamu ke depan, tujuan hidup kamu ke depan. Jadi ya sekarang ini jelas gitu loh. Jika kamu pengen menyembuhkan diri kamu, ya sekarang saatnya kamu mencoba untuk membuat pikiran-pikiran positif ya. Jangan lagi pikiran kamu itu negatif ya, karena terkadang negatif itu karena banyak orang-orang di sekeliling kamu yang kayak yang memberikan sebuah hal-hal negatif ya. Kamu juga akhirnya negatif jadinya. Oke, kita akan coba lihat di sini apa yang terbaca. Apakah yang terbaca untuk selanjutnya? Bagaimanakah energi kamu selanjutnya? Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, di sini ada Seven of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, ini menggambarkan ya, beberapa dari kamu pernah bertahan gitu ya dalam satu hubungan, padahal di sini kamu banyak pilihan loh ya, banyak pilihan. Nah, saatnya lah kamu untuk melepaskan. Kalau memang ada orang-orang yang toksik, lepaskanlah, karena di sini akhirnya kamu akan mendapatkan banyak pilihan. Kamu berhak untuk memilih kebahagiaannya kamu. Kamu berhak untuk memilih jalan hidup kamu. Jangan kamu terpaku kepada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya. Di sini ada Three of Pentacles. Ada Taurus, Virgo, Capri. Nah, di sini terlihat jelas. Sebentar lagi mungkin dalam waktu dekat kamu akan ditawari banyak, mungkin bisnis, pekerjaan, ya, kesempatan dan peluang banyak gitu loh. Jadi kamu harus bersyukur. Mungkin saja ini aku dapatkan karena apa? Karena aku sudah mulai memperbaiki diri aku, menata hidup aku menjadi lebih positif, ya. Jadi di sini kamu akan lebih sangat menghargai kesempatan dan peluang ini, dan kamu akan memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, mungkin kamu juga tetap mempelajari ini orang pantas gak untuk kerjasama dengan aku, atau ini orang pantas gak untuk menjalin hubungan dengan aku, begitu. Jadi kamu sesuaikan aja, gunakanlah insting kamu di sini, kata hati kamu, ya, intuisi kamu, naluri kamu, begitu ya. Ini ada di Chariot. Nah, kamu akhirnya akan bisa mengontrol diri. Ini juga salah satu keberlimpahan yang kamu miliki, sehingga akhirnya dengan mengontrol diri, ya kamu akan ngerasa hidup kamu itu balance, hidup kamu itu seimbang, stabil, ya, emosi enggak gitu ya, stabil lah pokoknya gitu ya. Jadi ini sebenarnya sangat penting sekali ya dalam hidup kamu. Kita harus selalu berpikir positif, itu pentingnya.
Tapi kalau kita udah pikirannya negatif aja, orang-orang yang datang kepada kita pun ya kita anggap negatif gitu loh. Karena diri kita memikir udah terfokus kepada itu. Ya. Nah, ini ada the Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini adalah perubahan. Ya. Terkadang roda perputaran itu ya begitu-begitu saja. Ada pola yang berulang mungkin yang kamu rasakan. Dengan pola berulang inilah kamu ingin membuat perubahan yang lebih lagi. Ya. Sehingga akhirnya kamu ngerasa hidup kamu ini kayak benar-benar berguna, bermanfaat gitu ya. Dan aku tidak akan membuang-buang waktu aku lagi untuk hal-hal yang tidak baik gitu. The High Priestess. Di sini aku melihat kamu mencoba untuk menyeimbangkan diri kamu, menstabilkan diri kamu mungkin dengan keyakinan kamu. Ya, perjalanan hidup kamu mungkin akan lebih sangat terarah di sini. Lebih sangat menjanjikan gitu loh. Saat kamu mencoba untuk merubah pola pikir kamu, merubah pola hidup kamu di sini. Oke. Ini ada Seven of Pentacles. Nah, di sini aku juga melihat kamu itu akhirnya juga sabar dalam proses hidup yang kamu jalani saat ini. Ya, kamu akan benar-benar berhati-hati. Berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam menjalankan hidup ini ya. Kamu sangat berhati-hati sekali, ya. Jadi sehingga akhirnya kamu akan mendapatkan banyak rezeki-rezeki yang berlimpah. Karena jika tidak berhati-hati, ya hidup kita juga akan berantakan. Adapun yang datang ya kita terima tanpa menyaring terlebih dahulu, ya. Dan akhirnya ya kita juga mendapatkan hal-hal yang tidak baik jadinya. Karena di dunia ini ya kita tidak harus mempercayai semua orang, ya. Banyak orang-orang yang terkadang tidak bisa kita percaya. Banyak orang-orang yang terkadang membuat kita itu merasa ya sangat negatif ya. Nah, di sini kamu harus benar-benar memahami hal itu. Oke. Aku melihat di Seven of Pentacles ini kamu akan mencoba untuk memberikan effort pada diri kamu sendiri, dan itu gunanya untuk apa? Untuk meraih semua impian kamu, meraih semua harapan kamu. Jadi kamu memulai semua itu dari diri kamu sendiri dulu. Tekun nggak kamu, berusaha nggak kamu gitu ya. Dan kamu di sini akan jauh lebih berhati-hati lagi untuk menemukan seseorang, lebih selektif lagi ya, lebih mencoba untuk mengendalikan diri ya, sehingga akhirnya hidup kamu itu akan selalu balance. Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Sampai ketemu lagi, dadah.